maka kita ya nyawiske memberikan makan pada sapi itu tadi. Itu tugas kita, itu namanya insulin. Nah, ketika insulin ini dikasih tugas yang banyak, maka lama-lama dia itu ngambek ceritanya. Lama-lama ceritanya dia itu ngambek, kelelahan. Ini aku kan kerja terus, maka ke gula ke dalam sel, memasukkan gula ke dalam sel terus. Akhirnya apa? Akhirnya pada waktu tertentu dia akhirnya kondisinya lemah, sehingga banyak makanan yang tidak masuk ke dalam sel, sehingga numpuk di dalam darah. Kalau dia makanan itu banyak di dalam darah atau gula itu terlampau banyak di dalam darah, maka baru nanti dibuang lewat urin, ceritanya begitu, ibu-ibu. Nah, gula yang tinggi di dalam darah ini, ya, ini nanti memberikan banyak masalah. Saya selalu memberikan contoh. Kalau kita itu ada teh manis yang tumpah di lantai keramik kayak gitu, kira-kira lengket atau tidak, apa ya? Lengket. Nah, nanti sama. Kalau darah kita terlampau banyak gulanya, kira-kira darah itu jadi seret, jadi macet, jadi kental. Ya, itu begitu konsepnya. Makanya kenapa orang itu kalau gulanya tinggi itu biasanya mudah ngantuk. Ya, pagi sudah bangun tidur, habis sarapan ngantuk. Ini kapan kerjanya gitu ya. Siang habis makan siang ngantuk. Malam habis makan malam ngantuk meneh, kan gitu ya. Jadi rasanya cuma berat, ngantuk, males. Nah, ini hati-hati kalau sudah seperti itu. Bisa jadi gulanya terlampau tinggi, darahnya terlampau kental, sehingga dia tidak bisa ngalir dengan baik. Ngantuk adalah tanda dari oksigen itu kekurangan, Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan sudah angop, berarti otak kekurangan oksigen, berarti sudah kelelahan. Bukan karena kebanyakan gula, tidak, karena jantungnya sudah capek, sehingga tidak mampu memompa darah sampai ke otak, sehingga ngantuk, makanya harus tidur. Makanya di dalam konsep ilmu keseimbangan itu, kalau siang itu sebenarnya jamnya jantung suruh rehat sebentar. Nah, panjenengan sesibuk apapun, kalau bisa ada jadwal tidur siang, itu. Ya, habis zuhur tidur atau sebelum zuhur tidur, rakyatan setengah jam. Mau 1 jam boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Masih kan boleh. Ya, itu supaya apa? Biar kita itu bisa menyeimbangkan. Karena di dalam konsep Al-Quran itu disampaikan bahwasanya hidup yang sehat itu, atau organ yang sehat, atau sistem tubuh kita itu adalah sistem keseimbangan. Ya, di dalam surat Tabarok disampaikan mataro fi khalqir rahmani min tafawud farjinil basara hal taro min futur. Jadi disuruh melihat ya ciptaannya Allah yang Maha Rahman itu apa yang tidak seimbang, tidak ada, semuanya seimbang. Makanya kita dikasih tangan ya 2 kanan kiri, dikasih mata juga 2, dikasih hidung juga 2, dikasih telinga juga 2, dan seterusnya. Dikasih musim juga 2, musim penghujan dan musim kemarau. Coba kalau kemarau terus kayak apa rasanya? Coba kalau musim hujan terus kayak apa rasanya, kan begitu ya. Maka itulah sebuah keseimbangan yang ada di alam ini. Jadi kalau kita ini sekarang ada gejala keluhan, maka kita harus berpikir apa yang tidak seimbang dari tubuh saya. Bisa jadi saya kurang istirahat ya, perkara kurang tidur aja juga memunculkan banyak gejala itu. Perkara kurang minum saja itu juga banyak gejala. Ya, makanya kalau ada gejala, maka berarti ada yang tidak seimbang. Tubuh kita itu memberontak, memberikan sinyal. Ya, memberikan sinyal, memberikan informasi. Dan itu tubuh kita itu otomatis seperti itu ya. Kembali ke pembahasan kita. Ketika kita membahas tentang kencing manis, maka tadi ya kadar gulanya naik, sehingga gulanya dibuang lewat kencing. Sehingga apa? Karena lengket maka dia menyerap cairan. Maka orang diabetes itu biasanya nanti gejalanya haus, banyak haus.
banyak kencing, kemudian mudah lapar, ya, mudah haus, mudah lapar, banyak kencing. Kemudian apa? Berat badannya turun. Saya pernah ada pasien, beliau itu belum pernah ngecek. Seorang laki-laki usianya masih di atas saya ya, mungkin 47 lah. Beliau tuh mengeluh, "Pak, saya kok akhir-akhir ini tiap malam tuh jur pipis terus, Pak." Dah, dan jenengan apa kena diabetes? Enggak tahu, saya belum pernah ngecek. Berat badan turun enggak? Iya, saya turun nih, padahal makan saya juga biasa, tapi berat badan saya turun. Nah, kemudian saya suruh, coba Pak jenengan cek di depan sana, di teman kita yang ada di depan sana, saya bilang gitu. Karena betul ibu, kadar gulanya langsung dicek 350-an waktu itu. Ya, maka itu sudah terdiagnosa diabetes mellitus. Kencingnya manis, ya itu. Nah, itulah pentingnya kita ya mengetahui tadi perjalanannya tadi. Terus pertanyaannya, kenapa orang yang dulu tidak kena diabetes jadi kena diabetes? Ya tadi, karena insulinnya tadi jadi resisten bahasanya. Dia terlampau banyak tugas untuk memasukkan gula ke dalam selnya, akhirnya dia lemah, dia ngambek, dia tidak mau kerja, akhirnya gulanya meningkat. Nah, berarti kata kuncinya jangan bebani tadi insulin tadi yang memasukkan gula ke dalam sel itu kepayahan, suruh kerja terus. Makanya kita dianjurkan jangan banyak makan yang membuat gula langsung naik. Bahasanya orang sekarang itu glukosa spike, gulanya langsung naik. Nah, makanya kalau bisa makan itu banyak seratnya. Jadi jangan banyak makannya itu nasi sak piring, habis itu lauknya cuma secuil atau 2 cuil. Nah, itu berarti makanannya tidak sehat Bapak Ibu. Sebagaimana anjuran Kementerian Kesehatan kita, makanan sehat itu Bapak Ibu, sak piring itu separuhnya itu sayur dan buah, seperempatnya nasi, seperempatnya lauk pauk. Saya kayak gini ya belum bisa ngomong, terus terang nek nglakoni ya angel, asli angel. Enggak apa-apa saya bilang gini, saya juga di sini gitu. Jadi biar sekalian menasihati beliau itu. Secara tidak langsung biar besok di rumah berubah dengan sendiri ya. Nah, kemarin saya habis ngisi Yum di Bareklana, saya bilang, ya makanlah yang baik biar akhir hidupnya nanti semoga manis, jangan banyak makan manis, nanti akhir hidupnya pahit, saya bilang gitu. Lalu kemarin dibelikan jamu saya, ini jamu pahitan, badannya beliau merasa nol deh. Tak tuh kok jamu pahit, coba diombe ora, alhamdulillah tak minum, beledek kok ya pahit ya, karena sudah kulino ngopi pahit Bu. Jadi ternyata jamu pahitan tuh tidak sepahit kopi ternyata. Maka bapak-bapaknya nanti belikan jamu pahitan Bu. Biar apa? Makanlah yang pahit biar akhir hidupnya nanti bisa manis begitu ya. Harapannya begitu. Jangan terlalu banyak makan manis. Ya, nanti akhir hidup kita bisa pahit. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Dalam konsep pengobatan tradisional Cina, kalau kita ingin sehat itu harus seimbang 5 rasa. Seimbang 5 rasa ya. 5 rasa itu yang pertama yang sering dikonsumsi ini kebanyakan adalah manis sama asin. Asin ini mewakili gurih ya. Nah, 3 rasa yang lain ini yang jarang orang makan, yaitu pedas, asam sama pahit. Jadi saya ulang, 5 rasa itu manis, asin, terus apa? Pedas, asam sama pahit. Nah, 2 rasa yang mengotori tubuh kita. Nah, ini diingat-ingat. Kita bahas yang mudah-mudah aja lah, yang aplikatif aja, nggak usah bahas insulin apa, resistensi insulin. Itu bahasanya terlampau tinggi. Ya, kita bahasanya terapan aja. Yang penting di rumah tangga bisa diaplikasikan. Jadi kalau kita saat ini, ya, keluarga kita atau anak-anak kita terlampau nanti manis sama asin, lah ini membuat darah kental, Bapak Ibu. Dah bisa kita jamin itu manis sama kental, manis sama asin ya, sama bentuknya yang kental ya. Kental itu mulai tepung-tepungan ya, kemudian minyak, susu ya, produk-produk
turunannya susu, ya, nasi yang pulen, nah itu kental semua. Kalau terlampau banyak maka nanti gulanya tinggi atau darahnya jadi kental. Apalagi ditambah asin, nah itu membuat darahnya juga kental, ibu-ibu. Berarti harus diimbangi, boleh makan itu boleh, tapi ingat Bank BNI ya, Bank BNI ya. Aku promosi BNI ini ceritanya ya. Batasi B-nya, batasi, nikmati dan imbangi. Apa? Batasi, nikmati, imbangi. Jadi kalau bapaknya pengen, Bu, aku pengen makan gulai yuk, boleh, ayo, dijajake orang gelem ya. Pengen nyate kawin, ayo. Tapi dibatasi. Kalau dulu kita sekali makan 10 tusuk, ya sekarang 2 atau 3 tusuk saja. Ya, ingat-ingat usia juga ya. Oke, batasi. Kemudian untuk dinikmati. Jadi kalau ini tidak boleh, iku nggak boleh ya. Urip ora dinikmati ya. Untuk dinikmati. Tapi harus diimbanginya dengan apa? Dengan gerak, dengan minum air putih lebih banyak, dengan mengambil 3 rasa tadi, 3 rasa yang menyeimbangkan tadi. Apa? Asam, pahit, sama pedas. Itu yang menyeimbangkan manis sama asin. Makanya tadi saya di mobil sama istri itu ngobrol, aslinya ini pengen sehat tuh nyontoh orang dulu makan, orang dulu minum. Terus insya Allah sehat. Lah orang dulu tuh makan sederhana apa itu? Sederhana. Sambel kok? Jangan sok lawe tahu tempe nyemile karak beras. Tambah ada sambelnya. Apalagi ya? Jangan bayam ya. Lauknya apa misalnya? Atau lagi gudangan. Nah, itu makanan-makanan sehat semua, Pak. Makanan sehat semua. Jadi makanan yang kalau tidak dimakan hari ini dia basi itu sehat. Kalau makanan hari ini dimakan besok masih utuh, tidak berubah wujudnya, berarti ada pengawetnya, Pak. Nah, orang dulu itu yang namanya minuman itu cuma gula, teh sama kopi, dah itu kok. Tidak ada yang namanya kemasan sasetan, kopi saset, tidak ada. Saya tidak pernah menemukan merek itu di tahun 30 tahun yang lalu, tidak ada. Yang namanya kopi ya kopi hitam ditambahi gula sesuai dengan seleranya masing-masing. Teh tambahi gula sedikit. Sudah seperti itu orang dulu. Lah sekarang ibu-ibu itu manja, pengennya cepat. Ada tepung bumbu ya, tepung namanya, tepung apa? Nah, tepung sendiri sudah tidak sehat. Ya, kemudian nanti apa? Tepung-tepung yang lain yang membuat itu tidak sehat. Sehingga apa? Darahnya kental. Nah, apa sebenarnya dampak dari darah kental itu? Dampaknya banyak. Hampir banyak penyakit. Saya sebutkan dari kepala Ibu, Bapak Ibu ya. Orang kalau darahnya kental, entah gulanya tinggi, entah kolesterolnya tinggi, entah asam uratnya tinggi, mulai dari kepala orang itu mudah pusing. Ya, meskipun awal bulan, meskipun tengah bulan, meskipun akhir bulan ya pusing terus ya. Itu berarti bukan persoalan vitamin yang berobat warnanya merah, bukan ya. Tapi memang karena benar-benar darahnya kental ya. Mudah vertigo, mudah migrain, mudah kena sinusitis, terkena stroke, terkena hipertensi, terkena penyakit jantung, terkena gejala kaki tangan sering kesemutan, mudah ngantuk, mudah pegel-pegel, terus apa? Asam urat, sendinya merah, bengkak, banyak. Itu semua karena darah kental aja, Ibu. Nah, makanya biar kita itu nanti sehat, jaga kekentalan darahnya. Biar nggak kental apa? Konsepnya yang pertama harus ditambah airnya supaya encer. Kan logikanya begitu, gitu. Yang berikutnya harus dibuang. Dibuang itu berarti lewat buang air besar, lewat buang air kecil, lewat keringat.
Nah, dia darahnya tidak kental. Yang berikutnya darah kita bisa kental itu tidak lain tidak bukan sumber persoalannya dari asupan, Bapak Ibu. Maka membatasi yang tadi. Caranya mudah, Bapak Ibu. Kalau panjenengan merasakan makanan di mulut itu rasanya masih lengket, berarti membuat darahnya kental. Contoh, tadi pagi saya di mobil sanggung nasi sama mendoan. Ini aslinya ya sehat, tapi ya piye meneh ngono kuwi gitu. Pokoknya bismillah, tidak boleh mencela makanan, bismillah. Jangan mengatakan gorengan kolesterolnya muda. Ya muda kan, tidak usah, diem aja. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan tidak apa-apa ya Allah, sehat-sehat ya Allah. Ya. Nah, begitu aja, jangan mencela makanan. Jadi konsepnya kan makanan itu apa? Halal, thayyib, sama tidak berlebihan. Ya mendoan itu halal ya, tapi memang aslinya ya rotok-rotok yang sidik lah ya. Kan perintahnya halalan thayyibah wala tatabi'u khutuwati syaitan, Bapak Ibu. Jadi ternyata dalam hal makanan itu ada peran setan di sana. Makanya kalau panjenengan nanti di jalan ada martabak, langsung berdoa, Alhamdulillah minasyaitonirrajim, ya Allah. Karena apa tadi? Makanan yang halal lagi baik itu perintahnya di Qur'annya dibarengi dengan wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jadi kalau orang doyan makanan yang haram, berarti dia itu dibujuk sama setan. Ya itu begitu. Ya karena menggoda Bapak Ibu ya. Makanya kan kembali ke sini, kembali ke hati kita, benteng kita kuat enggak? Kita pengen sehat enggak? Bisa. Oh saya pengen sehat, ya sudah dikekang keinginannya. Pokoknya pengen monogri martabak Bandung ya, alhamdulillah minasyaitonirrajim. Tapi dia sudah dibelikan ya alhamdulillah, makannya pakai bismillah. Jangan mikir kolesterolku muda aku, jangan. Tapi ingat BMI, batasi, nikmati, dan diimbangi, selesai. Insya Allah tidak masalah itu. Ini persoalannya itu sudah sering makan gorengan tapi tidak pernah gerak. Tidak pernah gerak sehingga jadi penyakit, sehingga darah kita jadi kental, sehingga kita kena diabetes, berat badan kita naik terus. Jangan dibilang saya tidak kelebihan berat badan loh, Bu. Saya ini sudah kelebihan 10 kilo. Sudah 5 tahun pengen nurun ke ya turun-turun. Ya rezekiku mungkin ya, disyukuri aja. Yang penting diparingi sehat gitu aja. Tapi tetap diusahakan seminggu ya minimal 2 kali ya jalan-jalan, muteri lapangan atau nyepeda atau apapun. Oh dulu itu saya masih ingat itu saya kalau diajak bapak saya nyepeda itu sampai situ Pasar Cuklik, dari Wangenharjo Pasar Cuklik, Melempong, Proliman Sukarjo, terus Rono yang Bekonang. Oh saya orang sini ya tahu daerah sini. Itu dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah ini juga PR buat bapak. Sudahkah hari ini terutama bapak yang masih muda ya, kita ngajak anak kita main sehingga biar bapak itu dekat sama anak, Bapak. Terkadang bapak itu kerja akhirnya anaknya tidak pernah diajak main. Ini juga penting. Dan itu juga konsep rumus supaya jiwanya sehat, supaya ada rasa kasih sayang, supaya ada sakinah. Ya itu begitu. Sehingga kembali ke tadi yang kita sampaikan, ketika darah kental banyak sekali problem penyakit yang muncul. Nah, untuk itu ibu-ibu tadi alhamdulillah di sini ya dari ANH Herbal Store memberikan tadi ya cek gula, terus apa lagi tadi? Cek gula terus apa? Cek apa lagi? Kolesterol, terus asam urat ya, asam urat. Nah, ini hasilnya normal alhamdulillah. Pak kok hasilku tinggi? Jangan susah. Semua ada solusinya, Pak. Yang penting apa? Mulai sekarang benar-benar niat hidup sehat. Dimulai dari mana? Yang pertama, ibu-ibu harus dari dapurnya. Dari dapurnya masing-masing sajikan makanan yang sehat. Aku gini ini Pak, rumah ke Pak Ali ke Semarang. Jadi ini kan makan yang pahit-pahit. Ini tak suguhi dong kates. No, pangan ya. Men sehat. Berikutnya 2 hari lagi muncul pare. Ini Pak, dimakan Pak. Jangan dirasakan di mulut, rasanya di sini Pak. Weh, maem pare ben sehat. Apalagi yang pahit-pahit yang lain apa Bu?
Yang makanan kok berdoa. Bareng ngono mau nih barang loh. Yang lain yang sayur apa? Pare, daun pepaya terus apa? Cuman itu bro? Hah? Loba apa pahit? Ada pahitnya? Sayur loba. Saya belum pernah nyobain loba kayak apa rasanya. Pokoknya kalau ada pahit, ada asam, dan ada keset ya, tahu keset ya. Jadi di mulut itu keset, maka dia membersihkan lendir, membersihkan kolesterol. Berarti apa? Misalnya jeruk nipis, jeruk lemon, terus sayur asam Jawa itu bagus untuk ngeresiki kolesterol, ngeresiki gula darah, ngeresiki asam urat. Bahkan asam yang dari jeruk, Bapak Ibu, dari jeruk nipis itu bisa untuk menghancurkan batu ginjal, membersihkan ginjal. Nah, itu begitu. Makanya kalau kita pengen sehat, ya kita bisa memilih makanan. Karena tadi kan halalan thayyibah. Thayyibah itu yang baik menurut ilmu kesehatan. Makanya tiap orang nanti beda. Jadi tidak boleh disamakan. Setiap orang beda-beda. Kebutuhannya beda-beda. Ada yang punya sakit ini, ada yang punya nanti begini, ya. Sehingga itu nanti setiap orang berbeda-beda. Ya, makanya untuk kita perhatikan semuanya ya dari makanan. Fal yang duil insanu ila ta'ami. Fal yang duil maka perhatikanlah. Ya, untuk manusia itu makanannya. Makanan kita justru memperhatikan. Ya, sehingga kita nanti bisa sehat. Baik, jadi ketika darah kental tadi memberikan dampak ke banyak organ, ke banyak keluhan, maka tadi kita harus menyeimbangkan selain 5 rasa tadi, maka seimbang dalam hal kebutuhan kalori atau energi. Ya, jadi konsepnya itu jangan berlebihan dalam hitungannya dengan kalorinya. Kalori itu apa ya? Energinya makanan. Jadi kalori itu ya energi ya, namanya satuannya kalori. Jadi kalau kita makan misalnya makan nasi ditambah lauk itu nanti berapa kalori. Nah, kebutuhan kita masing-masing beda sesuai dengan aktivitasnya. Nah, makanya cara mengukurnya gampang. Yang penting berat badan tidak naik, berarti makanan kita tidak kelebihan. Yang penting perutnya tidak tambah lebar, berarti makanan kita tidak kelebihan. Ya, saya ini juga sudah kelebihan 10 cm. Jadi harusnya laki-laki itu kurang dari 90 cm. Jadi diukur berdiri setinggi dengan pusarnya pakai meteran baju dengan ukur pinten. Kalau perempuan di bawah 80 anjurannya, 80 cm. Nah, kenapa kalau di atas itu jadi tidak sehat? Karena ibu-ibu, lemak itu tidak hanya menyimpan energi, tapi lemak itu dia memberikan yang namanya mediator inflamasi atau membuat banyak peradangan, membuat orang banyak sakit. Ya, makanya kenapa orang ketika lemak perutnya itu lebih banyak simpanannya, dia bisa jadi kena sakit lutut. Dia bisa jadi kena hipertensi, dia bisa jadi kena asam urat, dia bisa jadi kena penyakit autoimun dan sebagainya. Karena lemak tidak sebatas lemak, lemak itu bisa jahat, ibu-ibu. Jadi lemak kita yang di sekitar pusar itu dia akan meracuni pankreas kita, sehingga kita akan bisa terkena diabetes. Pak, terus gimana caranya kita jadi langsing, kan begitu kan? Jadi kalau sudah terlampau ukurannya melebihi normal, apa yang bisa dilakukan? Yang paling mudah jalan kaki tiap hari. Saya ada cerita beberapa pasien, tidak hanya satu, terutama bapak-bapak ya. Jadi beliau itu tiap bulan ke rumah sakit kontrol itu selalu dibawain obat 1 kresek ibu. 1 kresek, mulai obat gula, mulai obat tensi, mulai obat kolesterol, semuanya. Nah, kita harusnya jangan bangga kalau dari rumah sakit ibu-ibu mungkin bangga, oh alhamdulillah itu obat. Ya itu tuh hasilnya itu cuma bangga itu obat, dengan ini sakit gitu ya.
Jadi kalau dari rumah sakit dapat obat itu jangan bangga, ini alhamdulillah aku itu BPJS saya aku ditanggung, wis aku pokoknya saya ini mampu sembarangan gitu ya. Misalnya begitu lah, itu tidak bagus. Konsep berpikir yang salah. Jadi apa? Kita bisa hidup nyaman karena ada obat tadi. Coba kalau tidak minum obatnya, maka dia punya keluhan. Entah kakinya kesemutan, entah muka tensinya naik, entah dia itu gulanya naik begitu. Nah, makanya jangan bangga kalau dari rumah sakit malah bawa obat sak kresek, nanti tiap bulan kontrol, ya jangan, harusnya dirubah. Rasulullah SAW menyampaikan, ibu-ibu semuanya, likul lidain dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Fa'idha usibat dawa'ud da'i baru abidillah azza wa jalla. Kemudian dalam Al-Quran disampaikan Allah itu ya tidak akan memberikan apa? Tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya begitu. Jadi ya kita kalau dikasih sakit ya harus dirubah mulai dari tadinya sudah kita makan, istirahatnya diperhatikan, olahraganya juga diperhatikan. Nah, itu tentang diabetes seperti itu ya, Bapak Ibu ya, yang sudah diberikan rezeki misalnya kena diabetes berarti mulai diatur pola makan. Kembali ke cerita pasien saya tadi, dia sudah kena diabetes, alhamdulillah tidak minum obat sama sekali. Dengan apa? Beliau cerita, saya rutin 3-5 kilo tiap pagi Pak jalan kaki. Luar biasa. Dengan seperti itu beliau tidak minum obat sama sekali. Itu bisa. Ya, begitu. Jadi ternyata tubuhnya akan merespon. Ketika dia gerak, maka gula akan naik ke dalam, akan masuk ke dalam selnya 20 kali lipat daripada dia tidak gerak. Dan saya sering ngomong begini, biasanya ibu-ibu nanti kemudian memberikan